Saya terus memikirkan itu. Setelah saya bergumul berhari-hari, berdoa, satu waktu saya berdoa di hadapan Tuhan, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, berkatnya sudah cukup, jangan ditambahin lagi. Kaya miskin itu batu sandungan. Ada orang tahan miskin, tapi dia tidak tahan kaya. Ketika dia kaya, dia jatuh dalam dosa, dia sombong, dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan keluarga dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu, sahabat saya itu baru beli apartemen yang harganya 5 miliar guys. 5 miliar teman-teman, bayangkan. Waktu saya lewat, teman-teman tahu nggak saya bilang apa? Saya bilang, Tuhan, saya ingin satu hari punya rumah, entah itu rumah atau apartemen. Tapi saya nggak mau yang harganya 5 miliar. Saya tidak mau tuh. Jangan kasih saya rumah, apartemen yang 5 miliar. Saya sudah melihat banyak sekali orang yang kehidupannya hancur karena mengejar kekayaan. Ambisi yang terlalu berlebihan, jatuh dalam dosa, dan pada akhirnya jatuh dan nggak punya apa-apa dan nggak punya siapa-siapa. Mungkin teman-teman berkata, masa kita menahan Tuhan Ci kalau Tuhan mau memberkati? Saya tidak menahan Tuhan, tapi ini dari hati saya yang paling dalam. Saya memilih, Tuhan sudah cukup, jangan tambahin. Ini adalah doa saya yang kedua kalau bicara tentang uang, bicara tentang masa depan. 2 atau 3 tahun yang lalu, saya pernah berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau terlalu kaya. Saya nggak mau. Saya tidak mau terlalu kaya. Saya mau cukup. Saya jangan dikasih terlalu kaya banget. Ketika saya ngomong begini tuh banyak sekali yang kontra. Ada yang bilang, kalau kita punya banyak uang Tuhan mau kasih kan kita bisa berkati orang lain, itu pilihanmu. Tapi saya percaya dengan kecukupan saja kita sudah bisa melayani dan berbagi sama orang. Saya mau cukup. Cukupnya seberapa Ci? Tuhan yang tahu cukupnya seberapa. Itu bukan urusan saya. Tuhan yang mengatur porsi saya. Tapi dari saya bilang saya nggak mau terlalu kaya. Saya nggak mau terlalu konglomerat. Saya nggak mau jadi miliuner jutawan yang uangnya banyak banget. Nggak mau. Itu saya ya. Teman-teman bisa kontra. Ya nggak bisa gitu dong Ci kalau Tuhan mau. Saya hanya percaya satu hal, bahwa Tuhan nggak akan tinggalkan saya. Justru ketika kita berani mengatakan itu, Tuhan akan memelihara kita dan menjaga hidup kita. Yakin itu. Saya kasih satu kesaksian. Berapa waktu yang lalu ada pasangan yang konseling pranikah, mau nikah. Terus karena calon suaminya ini adalah orang yang kerja di perbankan, yang keuangannya ketat, kalau terjadi apa-apa takutnya bisa menyeret istri dan keluarganya. Maka dia bilang sama calon istrinya ini, sebelum menikah saya mau bilang saya mau pisah harta. Hari ini kita nggak bahas soal pernikahan, hari ini kita nggak bahas soal pisah harta itu bener apa enggak. Tapi saya mau fokus ke jawaban perempuan yang membuat saya tersentak. Waktu itu perempuannya bilang gini, saya nggak peduli mau pisah harta, mau jadi satu. Saya nggak peduli, saya ikut aja. Saya tahu bahwa kamu suami yang baik, kamu orang yang baik. Saya percaya kamu tidak akan melepaskan saya. Terlepas dari konteks ini, saya di rumah itu merenung. Perempuan tadi itu berpikir dia percaya suaminya ini bakal baik. Padahal kita nggak tahu kan. Tapi dia bisa bilang, mau dipisah harta, mau diapain, saya ikut. Karena saya tahu kamu nggak akan melepaskan saya. Kalau sama manusia aja, yang belum tentu ya, dia bisa berubah. Dia bisa punya pemikiran yang berbeda dari yang kita bayangkan. Seseorang tuh berani bilang, aku percaya kamu gak akan melepaskan. Saya pikir, Tuhan itu kan sudah terbukti ya, sayang sama kita. Apa sih yang gak dikasih sama Tuhan? Kenapa kita takut? Kenapa kita gak berani bilang, Tuhan aturlah harta saya, Tuhan aturlah kerjaan saya. Mau dikasih segini, monggo. Mau dikasih lebih, monggo. Mau dikasih masa sulit, monggo. Saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Dan itu juga yang jadi dasar kenapa saya bilang, Tuhan cukup, jangan tambahin lagi berkatnya. Kalau saya ingin lebih dan lebih, saya mencari lagi dan lagi, maka saya akan di titik tidak bisa puas, tidak bahagia, dan makin khawatir. Saya tantang teman-teman perjalanan malam ini. Berani nggak bilang sama Tuhan, Tuhan cukup. Saya nggak tahu kondisi berapa yang Anda punya, tapi satu keyakinan dalam diri, berani nggak berkata, Tuhan aku nggak mau kaya.
Karena banyak orang kaya itu jatuh dalam dosa dan kehilangan keselamatan. Saya mau cukup saja. Terkadang takut sih kalau saya beneran hidup susah. Saya tidak memaksakan teman-temannya untuk mengatakan itu, tapi sejauh pengalaman saya, ketika kita benar-benar sandar sama Tuhan sepenuhnya, nggak pernah. Jangan pernah berpikir kita hidup dari gaji kita. Jangan pernah berpikir kita hidup dari bisnis kita. Jangan pernah berpikir kita hidup dari komisi kita. Jangan pernah. Kita nggak hidup dari sana. Kita hidup dari apa? Kita hidup dari anugerah dan kemurahan. Jadi Tuhan tuh bisa memberkati kita lewat berbagai cara. Pekerjaan, bisnis, komisi, bonus, toko kita, usaha kita, itu hanya satu dari ribuan cara yang Tuhan bisa lakukan untuk memberkati kita. Kita nggak hidup dari gaji kita nggak hidup dari bisnis kita nggak hidup dari tabungan kita nggak hidup dari uang orang lain, kita hidup dari anugerah Tuhan. Itu yang membuat kita bisa menemukan kepuasan yang sepenuhnya dan kebahagiaan sepenuhnya. Kalau kita bisa sampai di titik itu, berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, yang Tuhan beri hari ini cukup buat saya. Tahan dan jangan berikan kepada saya sesuatu yang saya nggak mampu tanggung. Saya nggak tahu teman-teman seberapa nilai tabungan ekonomi teman-teman, tapi saya pribadi sudah mengambil keputusan segini cukup Tuhan, jangan ditambahin, jangan. Maaf ya kalau ngomong tentang Tuhan itu bawaannya terharu. Nggak bisa nggak nangis, padahal hari ini udah pilih tema yang lebih umum ya, nggak yang sendu-sendu gitu ya, tentang uang, tentang bisnis, tentang tabungan, tentang masa depan, tapi tetap nangis saja. Aduh, maaf banget. Satu hari saya jemput anak saya, dan di mobil ada satu lagu yang saya percaya teman-teman pasti pernah denger. Judulnya Surat Cinta Buat Starla. Pernah dengar kan lagu itu? Kalau ada kata telah habis sudah, cinta ini tidak lagi tersisa untuk dunia, itu untuk siapa? Saya jujur dengan segala kerendahan hati ya, saya bilang itu untuk Tuhan. Saya sampai nggak tahu saya punya mimpi apa lagi, saya nggak tahu punya tujuan apa lagi. Saya cuma ingin mati Tuhan dan bersama dengan Tuhan, di kopi saya di pagi hari, di teh hangat saya di sore hari, dan itu cukup buat saya. Sejak saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mau kaya. Sejak saya berkata kepada Tuhan, Tuhan cukup Tuhan, jangan ditambahin lagi. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah melepaskan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Itu satu titik iman. Kalau teman-teman sudah sampai di titik sana, bukan berarti nggak ada pergumulan, bukan berarti nggak ada kekhawatiran. Kadang-kadang tetap muncul. Tapi saya langsung kembali diingatkan, Foni, ingat nggak? Kamu pernah bilang saya nggak ingin kaya kan? Iya benar Tuhan. Saya sering kali ya dikonfirm lagi sama Tuhan, itu masih berlaku nggak? Kayak Tuhan tuh bilang, ini masih bisa berubah nih kalau kamu mau nih. Kamu kan dulu pernah bilang nih, Tuhan aku tidak mau kaya. Itu masih relevan nggak? Kayak Tuhan tuh bilang, aku masih bisa ubah nih kalau kamu mau. Saya berkali-kali konfirm Tuhan, saya selalu bilang, enggak Tuhan, bener kok Tuhan. Yang bener itu, saya tidak ingin kaya. Kalau kadang ada kekhawatiran, kadang ada muncul terlintas satu ambisi ingin sesuatu, saya diingatkan lagi tuh, kamu pernah doa seperti itu, masih relevan kan? Nah langsung saya tersentak, Tuhan hapuskan semua ambisi-ambisi yang gak perlu. Saya tetap pada komitmen saya nggak mau kaya, saya mau cukup, saya mau sesuai porsi Tuhan aja. Saya pernah dengar cerita ada satu tukang parkir. Malam-malam ketika hujan, dia parkirin motor dan mobil. Ada satu anak muda, parkirnya itu kan 1.000 ya kalau motor ya, di daerah tertentu ya, ada 1.000 ada 2.000, ini 1.000. Anak muda itu ambil motornya, di dompetnya itu tinggal 50.000 satu lembar. Dia benar-benar nggak punya uang 1.000 rupiah, nggak punya. Dia bilang, Pak, saya nggak punya uang 1.000 rupiah, Pak, uang saya cuma 1. Tahu nggak bapak parkirnya bilang apa? Nggak usah dek, hari ini saya udah dapat banyak, nggak usah bayar parkirnya. Bayangin teman-teman, tukang becak yang sehari-hari ngumpulnya 1.000, dia malam itu bisa bilang, nggak usah dek, nggak usah bayar,
saya hari ini banyak kok, udah dapat banyak, udah gratis aja. Kalau tukang becak yang dibayarnya 1.000, kadang-kadang pakai uang yang udah lusuh, udah hitam ya kan, uang parkir kasih yang jelek kan bisa gitu, tapi dia bisa bilang udah cukup, hari ini aku udah dapat banyak. Kenapa kita yang punya Tuhan pencipta alam semesta, yang tahu kebutuhan kita, yang sayang sama kita, kenapa kita nggak berani bilang Tuhan udah cukup loh ini Tuhan, udah lebih dari yang seharusnya saya terima, saya sudah bersyukur, saya sudah berterima kasih, ini cukup. Jadi 3 ya tipenya, 4 tipe investor, bukan saham, properti dan sebagainya, itu pilihan kita. Kedua tipe konsumerisme, belanja ikuti tren, minded banget sama brand-brand yang mahal, memaksakan diri memiliki sesuatu yang mewah sebenarnya di luar kemampuan kita. Atau konvensional, nabung yang banyak, nabung terus, kalau perlu nggak usah beli apa-apa, nabung terus, konvensional banget. Kalau nggak boleh dibilang pelit ya, sangat berhemat, butuh nggak butuh, kalau bisa jangan beli, jangan keluar uang. Atau tipe yang keempat, minimalis but happy, hanya membeli hal-hal yang perlu, tidak menabung terlalu banyak, tidak belanja terlalu mahal, tetapi untuk sesuatu yang sekalipun tinggi harganya, asal itu bisa membuat kita lebih bermanfaat dan berarti buat orang lain, kita berani bayar. Asal itu bisa membuat kita menenun dan menciptakan kenangan dan memori yang indah, kita berani bayar. Dan yang terakhir, asal itu sesuatu yang bernilai kekal, sesuatu yang dilakukan di dunia tapi dihitung, dicatat, diperhitungkan selama-lamanya. Apa itu? Kasih, damai sejahtera, iman, kemurahan, belas kasih. Untuk itu kita harus berani bayar harga, karena itu dilakukan di dunia, mau sekali mau berapa kali, tapi nilainya nggak bisa hilang, nggak bisa rusak, nggak bisa dicuri, nggak bisa bekarat, nggak bisa dimakan rayap, nggak bisa cemar, nggak bisa layu, dan nggak bisa binasa. Hal-hal seperti itu kita harus kejar, kita harus cari. Minum dulu ya. So teman-teman pilih gaya hidup seperti apa? Investor, konsumerisme, konvensional, atau minimalis but happy? Aduh, saya senang banget nih, banyak yang pilih minimalis but happy. Elis, Violeta, Lorenta, Nathanael Rico, Dias, minimalis but happy. Kenapa urusan sepatu, dapur, sendok, garpu itu minimalis itu penting buat saya? Karena itu mempengaruhi cara pikir kita. Kalau kita sendok yang nggak kita pakai aja, kita nggak berani donasikan ke orang. Baju yang kita nggak pakai aja, kita simpan terus, kita rawat, kita nggak berani kasih ke orang. Gimana kita bisa punya mindset melepaskan genggaman? Gimana kita bisa punya mindset merelakan sesuatu untuk mendapatkan yang lebih baik? Jadi belajar hidup minimalis dari sekarang, dari hal-hal sederhana. Saya menantang teman-teman, dan saya berdoa malam hari ini, bukan karena saya, tapi Tuhan yang gerakkan keberanian untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau kaya, Tuhan, yang aku punya sekarang cukup. Saya menantang teman-teman untuk punya level iman. Kalau yang masih tidak berkecukupan, bisa jadi karena memang teman-teman masih di level itu, masih harus berjuang, masih berintis, ya berdoa, Tuhan, saya ingin membahagiakan keluarga, saya ingin hidup nggak bergantung sama orang lain. Tapi kalau teman-teman sudah di satu titik, sudah dicukupkan, makan cukup, hidup cukup, ya ada banyak hal teman-teman nggak bisa punya, yang orang lain punya, tapi teman-teman berani bilang, Tuhan cukup, Tuhan, ini aja cukup. Saya bacakan ya, mungkin sebagai penutup untuk malam hari ini. Udah kemalaman ini, pada nggak bisa tidur nanti nungguin saya IG live. Pesan teduh yang saya posting beberapa waktu yang lalu, saya bacakan ya. Tuhan, aku tidak akan berdoa untuk dilenyapkan kekhawatiran dari jiwaku. Yang kumohon adalah aku dimampukan belajar peka. Kapan aku harus berkata, cukup Tuhan. Jika aku berhasil dan bisa berkata cukup, maksudnya, aku tahu bahwa kekhawatiran akan pergi dengan sendirinya. Apalagi yang dikhawatirkan jika seseorang merasa sudah menerima dan mendapatkan dan mempunyai semua yang ia butuhkan. Itu judul